Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir wa ma sabruka illa billah. Sadaqallahul adzim. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ikhwatul iman, jemaah pengajian Baitul Mukminin, Masjid Baitul Mukminin yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini atas kekuatan Allah, atas daya dari Allah. Jadi Bapak belajar merasakan daya dan kekuatan Allah. Yang dengan daya kekuatan Allah itu kita bersama-sama bisa melangkahkan kaki ini. Karenanya kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jarang orang bisa memanfaatkan waktu-waktu ini dengan kebaikan. Mungkin di luar banyak orang yang menghabiskan waktu dengan kelalaian-kelalaian. Karenanya insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita ya. Temanya adalah tema kehidupan. Jadi kehidupan ini menjadi tema, Pak. Jadi apa temanya? Tema kehidupan kita. Karena sebetulnya ngaji, mempelajari agama itu mencoba mentasarrufkan petunjuk-petunjuk agama dalam kehidupan. Makanya Al-Quran ini petunjuk, hudal linnas, hudal lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Secara umum hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Sebetulnya seluruh manusia disuruh untuk kembali kepada Al-Quran. Nah itulah, maka alhamdulillah bapak-bapak melalui kajian di Masjid Baitul Mukminin ini kita coba angkat tema-tema ya. Dari ribuan ayat ini sudah berapa ayat yang kita coba untuk pahami lebih dalam ya. Nah kita sudah membahas kemarin sampai kepada tema sikap kita di dalam menghadapi kehidupan ini ya. Kemarin sudah sedikit diulas tentang sikap yang terbaik di dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Cuma dua kata Nabi, dia bersyukur dan bersabar. Sabar dan syukur ini tema yang sangat besar, Pak. Bahkan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu beliau menjadikan kitab ini 4 juz, 4 bagian, 4 pembahasan besar. Kitab yang pertama adalah tentang al-ibadah. Beliau mengungkapkan syariat dan hakikat ibadah. Dari mulai toharoh sampai semua bentuk-bentuk
ibadah yang bersifat fikih dan hakikat ibadah itu sendiri. Yang kedua, buku yang kedua itu adalah bab adat. Adat di sini bukan kebiasaan, tapi adab-adab. Dari mulai adab tidur, adab makan, adab bergaul, adab nikah, semua kita bahas. Kitab yang ketiga adalah kitab Al-Muhlikat. Al-Muhlikat itu artinya sifat-sifat jelek, sifat-sifat buruk yang dapat mencelakakan manusia dari kehidupan dunia sampai akhirat. Nah, Imam Al-Ghazali bab sabar dan syukur ini ditempatkan pada bab yang terakhir, yaitu Al-Munjiyat. Apa Pak? Al-Munjiyat. Lawannya Al-Muhlikat yang mencelakakan, kalau Al-Munjiyat yang menyelamatkan. Nah, beliau membahas bab sabar dan syukur ini di bab kedua setelah beliau mengungkapkan bab pertama itu tentang taubat. Jadi di dalam tataran ilmu hakikat bahwa sabar dan syukur ini satu pembahasan yang sangat dalam untuk melihat makom kita berada pada makom apa. Makanya di masjid atas kita sudah bahas tentang makom taubat. Nah, setelah taubat itu beliau mengungkapkan adalah bab sabar dan syukur. Ya. Bahkan beliau mengungkapkan al-imanu nisfani. Iman ini dua bagian. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Beliau ungkap juga di dalam kitab itu bahwa keimanan kita itu dua saja. Ada setengahnya bab syukur dan setengahnya lagi bab sabar. Jemaah rahimakumullah, syukur dan sabar itu memang sifatani min ausofillah, dua sifat Allah, bahkan ismani min asma'illah. Sabar dan syukur ini merupakan dua nama Allah. Bapak sudah hafal kan Asmaul Husna? Ada kalimat as-syakur, ada as-sabur. Yang terakhir itu. Ya. Anak-anak MTS kan suka begitu. Membaca menghafalkan Asmaul Husna. Sudah hafal Bapak? Kata Nabi, yang hafal Asmaul Husna dakhulal jannah. Kalau bisa dibaca tuh. Itu di Al-Qur'an, sekarang di mushaf-mushaf ada, Pak. Jadi sekali-kali Pak Dana kalau baca Quran buka itu Asmaul Husnanya. Justru tentang Allah itu ada di sana 99. Maka as-sabur as-syakur. Baik, Bapak-bapak itu mengantarkan kita kepada pemahaman tentang makna sabur dan syukur. Baik, hari ini kita coba mendalami tentang sabar. Sampai di Al-Quran itu Pak, tersebar pada kurang lebih 103 ayat. Padahal tentang sholat cuma 50 ayat. Tentang sabar sampai 103 ayat. Betapa sabar ini tema besar Pak dalam kehidupan kita. Tentang syukur kurang lebih 75 ayat dalam Al-Quran dibahas. Nah, Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah beliau mencoba melihat apa itu makna sabar. Beliau mengungkapkan as-sabru habsun nafsi anil jaz'i. 3 Pak. Beliau mengungkapkan ciri orang yang sabar itu 3 sebetulnya. Pertama, dia tidak pernah ada galau dan rasa sedih dalam jiwanya. Tertahan, tidak. Habsu itu nahan. Jadi ketika ada musibah dia bertahan, tidak ada galau, sedih, putus asa, tidak ada. Apa? Kita gampang saja. Saya sudah sabar enggak? Coba cek dalam dirimu. Adakah ada kegalauan dalam diri? Habsun nafsi an jaz'i.
Nah, setelah jiwa ini aman dari keadaan itu, baru bagaimana dia habsul lisan anit tashki wa tasahud. Apa tashki itu? Mengeluh. Jadi kalau hatinya sudah galau, sudah putus asa, pasti ungkapan keluhan keluar. Kita rasanya sudah sabar, tapi hakikatnya kata beliau belum sabar kita. Ketika hati kita masih galau, putus asa, ya, putus di rahmat Allah, kemudian lisan pun mengungkapkan at-tashki, keluhan-keluhan. Jangan-jangan bahasa ya Allah. Awas Pak. Makanya sabar, syukur pun jangan pakai nafsu. Ada yang sabar pakai nafsu. Alah, sabar we lah. Pokoknya orang sabar itu dipaksakan, itu pakai nafsu itu. Hati-hati Pak. Sabar dan syukur artinya pakai nafsu. Jangan pakai nafsu. Jadi mengalir. Kenapa? Karena iman. Karena pancaran iman yang Allah berikan kepada kita, nur Allah yang diberikan kepada kita dalam hati kita, maka muncul sabar dan syukur. Maka jangankan kita, Nabi pernah ditegur oleh Allah, Muhammad, pasbir, sabarlah kau dalam rangka menghadapi bagaimana kejahatan orang-orang kafir Quraisy menantang dakwahmu. Kau jangan mengeluh. Jangan Muhammad. Itu diabadikan di dalam surat An-Nahl ayat 127. Wala tahjan. Kau jangan bersedih. Pasbir wa ma sabruka illa billah. Pak, kita ini nggak bisa sabar kecuali disabarkan oleh kekuatan Allah. Hati-hati Pak, ini hakikat sabar. Hari ini, malam ini kita coba menggali, akurkan diri kita dengan konsep Al-Quran. Dengan tegas Allah menyatakan, Muhammad, pasbir, sabarlah kau. Wama sabruka, dan tidak ada kesabaran dalam dirimu ini illa billah, kecuali atas kekuatan Allah. Gak bisa, makanya ada disabar-sabar ya. Ada orang husu, dihusu-husu. Nah, hadimakumullah, ini sudah kita dapatkan beberapa makna hakikat sabar. Kemudian habsul jawari anil latmil hududi wasyaqis siyab. Maaf Pak, di kampung ada, kadang-kadang kita melihat orang yang mendapatkan musibah, selain ngomong nyorosos dalam mulut, ungkapan-ungkapan apalagi menyalahkan dia, menyalahkan itu, bahkan ada yang menyalahkan Allah. Astagfirullahaladzim. Bahkan ada yang marah terhadap Allah. Ngeri Pak. Itu orang yang beriman itu. Ya. Nah, di sini kata Ibnu Qayyim, batinnya, hatinya tidak ada kegalauan, kesedihan, kemudian lisannya tidak mengungkapkan keluhan, dan anggota tubuhnya tidak mengekspresikan sebuah kemarahan. Maaf, ketika ada musibah, ada orang yang apa, mukul meja, prak, ya nggak sabar. Jadi 3 hal yang harus dijaga, Pak. Habsul nafsi, habsul lisan, habsul jawarih. Anil latmil hududi wasyaqis siyab. Di Arab itu ada orang yang nggak sabar sampai menyobek-nyobek pakaian. Bapak kalau ingin tahu orang yang nggak sabar itu, tangannya mukul, jobek, ya. Kemudian ini ngomong dan batinnya penuh dengan nafsu amarah. Jadi kita lagi melihat setan lagi ngomong itu sebetulnya. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabb. Betapa mahal panana akhlak yang terpuji itu. Rasanya kita sudah sabar, ternyata aduh masih jauh.
dalam kehidupan kita selalu ada yang menggoda jiwa kita, yang menggoda mulut kita harus marah. Tasahud itu marah, Pak. Allahu Akbar. Baik hadirin, kita mencoba. Ini bahasan bukan di dalam pikiran kita saja. Kita coba masukkan di dalam pikiran kita dan hati kita. Mencoba kita menselaraskan, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita siapa prototipe kesabaran ini. Ya. Jadi bukan ketua DKM contohnya, bukan. Siapa? Para nabi. Kata Allah, wasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul. Tuh lihat, bersabarlah kau seperti sabarnya para nabi, para rasul yang termasuk ke dalam golongan ulul azmi. Pak, ternyata antara nabi dan rasul yang 25 itu, jangan-jangan ada nabi dan rasul yang tidak masuk golongan ini. Dari 25 yang Allah pilih cuma 5. Aduh, jangankan kita. Masya Allah. Ada riwayat, ada 18 nabi dan rasul dari 25. Ya. Ada juga riwayat Ibnu Abbas wa Qatadah, siapa yang ulul azmi itu? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Ibrahim. Nabi Nuh, coba pelajari Pak kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu rasul pertama, Pak. Nabinya urutan kedua, tapi kalau rasulnya rasul pertama. Yang pertama diangkat rasul oleh Allah Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan dia berdakwah, Pak, hampir 1000 tahun kurang 50 tahun. Kurang lebih Pak Ade hanya dapat 80 gelintir orang. Makanya sabar ketika di masjid kita ngajak ngaji, cuma 2 orang yang datang apa-apa. Jauh dengan Nabi Nuh 900 tahun, tidak lebih dari 100 orang yang tunduk dan taat. Masya Allah. Tapi kata Allah, kamu bersabar seperti beliau-beliau para nabi dan rasul yang masuk pada golongan ulul azmi. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun Nabi Nuh itu juga, Pak, kalau dibandingkan dengan Rasulullah jauh juga. Sampai begini, ya Allah, saya siang malam menyeru mereka, ya Allah, bukan bertambah, mereka semakin jauh, ya Allah. Aku siang malam, ya Allah, mengeluh juga sebetulnya Nabi Nuh. Tapi itu lumayan dibandingkan yang lain. Nabi Nuh pun mengeluh. Ya Allah, da'autu qaumi laila wa naharun, ya Allah, aku menyeru mereka siang dan malam. Mereka malah lari, bukan hanya lari, Pak. Mereka menutupi kupingnya dengan 2 jarinya. Bahkan sampai kekafiran mereka tidak cukup dengan 2 jari, maka baju mereka pun ditutupkan pada kepala mereka. Bayangkan, Pak. Jadi kalau sekarang kita berdakwah, ngajak anak kita, saudara kita ngajebengan, itu enteng, Ustaz. Itu kan. Baik, Pak. Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim bersabar? Ya. Yang paling menonjol ketika beliau disuruh untuk mengorbankan anaknya, itu sangat terkenal, Pak. Pantas kalau Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Allah menyatakan, aku jadikan Ibrahim sebagai kekasihku. Betapa hebatnya ketaatan beliau. Itu sudah sampai, wah, itu ujung ketaatan yang sangat kuat, Pak. Kita suruh dakwah masih enteng, suruh berjihad enteng kene. Tapi bagaimana beliau disuruh untuk mengorbankan anaknya yang dicintai. Masya Allah. Baik,
Kemudian kata Ibnu Abbas, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga kalau dibandingkan dengan yang 25 ini masih mendingan. Kenapa? Nabi Musa pun kadang-kadang ya Allah banyak juga keluhan. Ya. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Pak, prototipe yang Allah tunjuki. Sabarlah kamu seperti sabarnya ulul azmi. Ulul azmi ini adalah dzawil jiddu was sabri. Ternyata mereka yang 5 nabi ini di dalam tafsir Al-Baghawi, mereka punya kesungguhan. Maka di dalam dakwah itu kesungguhan. Pak RW dalam berdakwah kesungguhan, udah kesungguhan, jid, manjada wajada, menjadi sebuah moto. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan dapatkan ilmu. Dia sungguh-sungguh mengejar. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, kata Allah. Allah mencoba menantang walladzina jahadu fina, orang-orang yang mujahadah, orang-orang yang sungguh-sungguh untuk meraih jalan menuju Allah. Fina lanahdiyanahum subulana, kata Allah, pasti kami akan berikan petunjuk. Itu cukup menjadi spirit bagi kita penanam. Walladzina jahadu, hujan besar berangkat, walaupun nggak ada baterai, dia berangkat pula untuk thalabul ilmi. Walaupun sakit, dia bangun untuk qiyamul lail, bertahajud. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Itu ajakan Allah dan spirit dari Allah. Orang-orang yang benar-benar mujahadah, kesungguhan di dalam berdakwah, ya, maka kata Allah, aku akan berikan petunjuk jalan kami. Masya Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Itu sabar dalam tataran Al-Quran. Masih banyak ayat-ayat Al-Quran, ya, sampai 103 ayat Pak. Dalam ayat yang lain, Allah akan menyiapkan pahala kepada orang-orang yang sabar bi ghairi hisab, tanpa batas. Tanpa batas. Jadi hadimakumullah, sabar merupakan sikap kita, dan ini adalah sikap terpuji yang Allah puji, yang Allah besarkan, yang Allah agungkan. Sikap sabar ini sampai Imam Ibnu Qayyim membahas satu kitab khusus, Uddatis Sabirin wa Dakhratil Syakirin, ya. Jadi bagaimana posisi kesabaran, ya, seseorang. Jadi sabar ini tidak ada batasnya Pak, karena sabar ini belajarnya setiap saat. Belajar sabar ini, sekolah sabar itu terus tiap hari kita, dan ujiannya tiba-tiba. Paham? Sabar ini belajarnya bukan seminggu sekali, bukan. Kalau pengajian seminggu sekali, Pak Denny. Tetapi kalau belajar sabar itu setiap hari. Kenapa? Karena ujian sabar akan datang tiba-tiba. Kita nggak tahu ya kematian Amir Az-Zikra, Masya Allah, masih muda Pak. Berapa tahun? 20 tahun. Masya Allah, rahimahullah. Lagi gencarnya dakwah di Majlis Zikir yang meneruskan perjuangan orang tuanya. Tapi apa yang terjadi Pak? Istrinya Nazirah itu dengan senyum. Ini dakwah yang luar biasa Pak. Ditinggal oleh suami tercinta baru 5 bulan, dadakan. Tapi seorang istri yang ada keimanan, dia dengan tegar. Mudah-mudahan bukan ditegar-tegar di depan setting, tapi tegar yang benar-benar tegar. Masya Allah, ya. Kita teringat dengan almarhum siapa? Ayahnya Kiai Haji Arifin Ilham. Masya Allah. Kenapa
Jadi Allah itu sayang, Pak. Jadi orang yang dimatikan itu kasih sayang Allah. Muhammad Jabir berapa, Pak? 44 tahun. Al-Bukhari, Jabri Al-Bukhari tidak tahu 40 tahun, 46, 43. Masya Allah. Kenapa kita masih panjang umur? Masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Dan kalau pada anak udah dianggap cukup, penges pupus Bapak. Sudah Allah panggil, kalau memang dianggap sudah cukup. Dalam perjuangan kita, artinya perjuangan kita terus lakukan. Kenapa? Masih ada kesempatan. Meninggal kasih sayang Allah, dan diberi panjang umur pun kasih sayang Allah. Ya, lebih baik panjang umur, bagus amalnya, daripada pendek umur, jelek amal. Silakan pilih ya. Lebih baik pendek umur, bagus amal, atau panjang umur, bagus amal. Ya, bagusnya panjang umur, amalnya bagus, insya Allah. Dan sabar ini adalah amalan hati, bukan amalan jawarih, Pak, amalan hati. Nanti Allah akan memeriksa, ya, akan mengecek tentang amalan hati kita, sabar kita, syukur kita, bab hati semua dibukakan oleh Allah. Ya. Bahkan nanti yang namanya mulut semua dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwah. Ini mulut dikunci, Pak. Ya. Yang tukang ngeluh itu dikunci nanti di akhirat ini. Yang ada adalah kaki, tangan, hati kita yang bicara. Dan Allah yang terus melihat hati kita. Yang dilihat oleh Allah itu hati kita, Pak. Bukan karya kita, hati kita. Kenapa? Orang banyak karyanya bagus, tapi kalau tidak ikhlas, tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Yang dilihat, Pak Haji, hati kita. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat dan menata hati kita, dan nanti akan kembali ke Allah illa biqalbin salim, kecuali mereka yang selamat akan berjumpa dengan Allah, mereka yang membawa hati yang selamat, yang di dalamnya ada sikap kesabaran. Baik, itu saja kajian malam ini. Insya Allah kita sedang mencoba mengurai tentang tema-tema kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang sabar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.